Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa Anda kembali dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Suasana baru ya, karena ini masih memasuki bulan Syawal. Saya atas nama pribadi berserta kru Batik TV juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, berbicara mengenai Syawal nih pemirsa ataupun Lebaran, untuk topik ataupun tema edisi kali ini kita juga bakal membahas all about tentang Lebaran, atau lebih tepatnya topik yang akan kita angkat adalah awal Ramadan berbeda dan satu Syawal sama. Ini juga pasti menjadi satu teka-teki ataupun pertanyaan yang ada di pikiran pemirsa mungkin yang ada di rumah. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya tentunya narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Marzuki MPDI. Beliau merupakan Ketua FKUB Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun kabar Pak Yai, sehat je? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa. Gimana? Makan lupes banyak nggak nih Pak Yai? Enggak. Oh enggak. Pak Yai ini salah satu yang menjaga juga Pak Yai je. Iya, iya. Luar biasa, karena kalau Kota Pekalongan itu terkenal sawalannya dengan lupisnya Pak Yai. Iya. Kemudian selain ada Pak Yai Marzuki, nih pemirsa yang ada di rumah yang tentunya sudah familiar ya untuk Anda semuanya, kita juga kedatangan tentunya Dr. Andes Haji Nurhan. Beliau merupakan tokoh Muhammadiyah Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Yai? Alhamdulillah. Pak Yai, Pak Haji. Nggih, matur. Luar biasa ya, Lebaran kali ini rame nggih? Rame banget sekarang. Haji. Setelah ditutup 2 tahun, ini Betul. buka. Tidak bisa dihentikan sama sekali. Bahasa Nggih. Jermannya tuh tamunya beladra-beladra Pak. Iya, melontrah ya. Betul sekali. Nah, kita juga sudah kedatangan satu narasumber lagi di pemirsa. Ada Mas Agus Saifuddin. Beliau itu merupakan tokoh Rifaiyah. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Mas Ini Aziz. generasi muda yang lainnya udah senior-senior dan mudah pun berkiprah gitu ya Mas Iya, Agus iya, ya. alhamdulillah. Harus seperti itu ya Pak Yai ya. Jadi ada regenerasi. Nanti Mas Insya Agus Allah. ajak Aziz ya. Insya Allah. Mas Jadi Aziz ada nanti regenerasinya main ke lagi di bawah-bawahnya lagi. Rifaiyah. Iya, Masya Allah ya. Jadi sudah lengkap nih pemirsa yang ada di rumah, narasumber kita yang bakal membahas topik kita hari ini. Saya ingatkan kembali, yaitu awal Ramadan berbeda, namun satu Syawalnya sama pemirsa. Langsung saja saya ke Pak Yai Marzuki terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak Yai, bisa dijelaskan nggak sih makna dari satu Syawal untuk Pak Yai sendiri gitu untuk tahun ini? Silakan. Ya, tentu satu Syawal ini satu momen yang luar biasa ya. Setelah mengakhiri puasa sebulan penuh, kita akan masuk pada satu Syawal. Nah, ini merupakan suasana yang kita syukuri karena berarti kita sudah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan dengan baik, dan terutama kita diberi kesempatan oleh Allah, karena tidak sebuah orang bisa istilahnya menangi bulan Ramadan. Kalau kita sampai mampu melewati Ramadan 30 hari atau sebulan penuh, kemudian kita masuk Syawal, maka Syawal ini merupakan momen yang penting untuk menyempurnakan ibadah kita, yaitu terutama ini bisa dikatakan bisa tradisi ya. Biasanya lebih mencuat adalah saling memaafkan. Walaupun perintah memaafkan itu tidak harus nunggu Syawal, tapi Setiap hari juga boleh bisa. memaafkan ya Pak Yai je. Ya, cuman inilah kelebihan kita di Indonesia. Jadi perintahnya kamu maafkan orang lain, tapi caranya, cara ini bisa macam-macam, kondisional atau kita gunakan kearifan lokal. Ada yang bentuknya lebih halal, Sesuai dengan daerahnya masing-masing iya, ada je. bentuknya sungkeman. Di Pemalang itu di tengah sawah Pak Yai, Ya, di jalanan itu, ada itulah. ya. Jadi itu perintahnya maafkan, ada caranya. Jadi kita tidak kemudian, oh itu tidak boleh di sawah, tidak boleh tidak ada yang Nabi dulu tidak begitu, bukan seperti itu. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa kamu lebih tahu tentang masalah duniamu. Gitu. Karena kemudian kita bersyukur di Indonesia ini luar biasa, karena harus diketahui Islam itu di samping agama syariat, agama hukum, juga agama membangun peradaban. Harus membangun peradaban baru. Dan ingat, Islam itu inovatif, selalu berkembang, ya berkembang. Karena itu kemudian
Syawal ini di samping maknanya tadi sudah jelas, tapi kemudian memberi peluang kepada siapa saja untuk berkreasi sepanjang tidak melanggar aturan. Kecuali kalau kemudian kita syawalan dengan hal-hal yang dilarang Allah, tentu tidak boleh, Mas, gitu. Oke ya. Jadi makna dari syawalan dari Pak Yai Marzuki sangat luar biasa sekali ya. Disesuaikan dengan daerah ataupun tradisinya masing-masing gitu nggih, Pak Yai ya. Nah, kalau dari Pak Nurhan sendiri bisa menambahkan makna dari Syawal itu sendiri seperti apa, Pak? Terima kasih. Kami mencoba melihat barangkali dari sudut etimologis gitu ya. Kalau 1 bulan Ramadan barangkali ada pemberian makna bahasa itu bulan pembakaran, pemusnahan. Artinya segala hawa nafsu yang negatif semua pada saat itu 1 bulan penuh diusir, dihilangkan, bersih sama sekali, tidak ada peluang yang kotor. Itu bisa berhasil. Di puncaknya kalau boleh kita setir dari salah satu ayat Al-Quran kan disebutkan walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sempurnakan itu Ramadan sampai selesai, kadang 29, kadang 30 kan begitu, pokoknya 1 bulan penuh. Kemudian pada malam itu besarkanlah asma Allah. Itu bukti kegembiraan, kemenangan yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Kita semua di sini untuk semua manusia. Model muslim seperti itu, gitu kan. Kemudian tidak lupa di dalam mengangkat kebesaran asma Allah ini bergembira segembira-gembiranya dalam artian lahir maupun batin, dalam rangka syukur pada Allah, dalam rangka terima kasih pada Allah bahwa selama 1 bulan ini tanpa bantuan Allah kita tidak mampu mengusir hawa nafsu yang demikian hebat. Ibarat sepeda motor itu kita servis 1 bulan. Iya kan, ibarat sepeda motor. Jadi sawalnya larinya kenceng gitu. Iya, okay? ketika sawalan benar-benar fitri kembali bersih, suci, maka eman-eman kalau dikotori lagi kan begitu. Sehingga salah satu upaya ketika selesai melaksanakan ibadah sholat, di situ bersalaman, berjabatan, saling memberikan maaf. Jadi yang mulia itu ya memberikan maaf, itu disiap memberikan maaf pada siapapun juga yang bersama-sama kita hidup di dalam alam yang Allah berikan ini. Maka dengan usaha semacam itu, yang pernah merasa keliru, khilaf dengan sesama manusia, mudah-mudahan bersih sesama manusia dan Allah mengampuni segala kesalahannya. Amin Itu ya rabbal alamin. melalui pengantar dan tadi walitukabirullah, jadi membesarkan asma Allah, tidak lupa hubungan dengan manusia dibersihkan, karena kita bagaimanapun kalau kekeliruannya dengan manusia tetap harus menyampaikan gitu. Kekeliruan dengan Allah kita istighfar. Kita sama-sama berdoa semoga sebulan kita berpuasa diterima oleh Allah sebagaimana Nabi SAW menyampaikan di antaranya nggih, taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira semacam itu. Lalu para alim, para ahli, para kiai, para ustadz zaman dulu memberikan nasihat, ucapan minal aidin al faizin gitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali pada suci, pada fitrah, dan termasuk orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih. Luar Barangkali itu. Maknanya memang sangat luar biasa sekali Iya, ya, Pak betul. Haji ya. Masya Allah. Semoga juga masyarakat Kota Pekalongan terlebih khususnya seperti itu ya. Iya. Benar-benar merasakan apa sih makna dari 1 Syawal itu tersendiri. Mas Agus bisa menambahkan, Mas Agus silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan pada pemirsa warga Kota Pekalongan dan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kula amin wa antum bi khair. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari warga Rifayah Kota Pekalongan apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja, sungguh kami mohon diikhlaskan, kami mohon dimaafkan. Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari Mas Aziz. Mas Aziz ya. Maaf ini baru Kenalan terlebih dahulu pemirsa. Kenalan 2 kali nggak apa-apa, 3 kali sunnah Mas Agus. Iya. Jadi memang kalau belum kenal susah gitu. Jadi insya Allah mulai dari hari ini sampai selanjutnya Amin. kita bisa bersilaturahim. Tidak Mas hanya Aziz kenal ya. saja, ngasih job juga boleh Mas Amin, Agus. amin. Insya Allah. Jadi menurut kami adalah 1 Syawal ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagi umat Islam.
Syukur-syukur kita yang berada di Kota Pekalongan ini banyak sekali tradisi-tradisi di bulan Syawal. Yang pertama, masalah Syawal ini bahwa kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Haji Nurhan, adalah kita telah melakukan puasa selama 30 apa 29 Pak? 30 ya. Pak Haji Nurhan 30 hari, saya 29. Terus kami juga mengambil dasar dari Al-Quran bahwa wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahwa di bulan Syawal ini merupakan hari yang sangat luar biasa, kemenangan buat siapa? Kaum muslimin, entah itu yang kaya, entah itu yang miskin. Si kaya dituntut untuk mengeluarkan hartanya, yaitu dengan zakatnya, zakat mal, zakat perdagangan, perniagaan, zakat fitrah dan lain-lain. Tujuannya apa? Biar mereka itu bersama-sama membuat atau menyenangkan bagi warga yang kekurangan. Jadi ini sangat luar biasa, alladzina yunfikuna fis-sarra. Jadi menginfakkan sebagian hartanya berbentuk zakat dan sebagainya di dalam keadaan senang maupun susah. Dan di bulan Syawal ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang sangat luar biasa bagi sesama manusia yang mau meminta maaf dan mau memaafkan. Apa itu bentuknya? Yaitu tadi yang saya sampaikan, wa'iddat lil muttaqin, itu sebelumnya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Allah itu menyediakan jannah, surga, bagi mereka yang meminta maaf dan yang memaafkan. Nah, di bulan Syawal ini tradisi kita adalah acara halal bihalal, yaitu acara saling maaf memaafkan. Nah, di sini sungguh luar biasa. Kata maaf, meminta maaf atau memaafkan ini memang sangat luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak terbiasa, ini akan sangat berat sekali Mas Ayis. Apalagi dengan keadaan zaman sekarang. Gengsinya gede-gede, Mas sungguh Agus, luar biasa. Ya. Jadi susah untuk orang meminta maaf, apalagi memaafkan. Jadi cara bahasa kalongane, aku ora sudi njaluk ngapura. Waduh, ora sudi. Masya Allah, Masya Allah sekali. Medeni ya Mas Agus. Jangan dibiasakan. Di bulan suci ini, yaitu bulan Syawal, mari kita saling memaafkan, karena maknanya sungguh luar biasa. Kita akan diberikan surga oleh Allah. Amin. Bagi orang-orang yang melakukan halal bihalal atau saling memaafkan. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi maknanya memang sangat luas sekali ya. Tadi dari Pak Yai, kemudian Pak Haji dan Mas Agus sendiri pun mendeskripsikan bahwa makna satu Syawal ini sangat berbeda-beda. Namun hal tersebut adalah baik semuanya di dalamnya, J. Nah, saya ingin bertanya nih sama Pak Haji terlebih dahulu nih. Seperti yang kita ketahui bahwa bersama Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 2 April kemarin ya. Sementara dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Agama menetapkan 3 April. Terdapat selisih 1 hari awal puasa Ramadan antara Muhammadiyah dan juga pemerintah. Namun Idul Fitrinya sama. Nah, ditetapkan pada tanggal 2 Mei. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji, monggo. Terima kasih. Artinya kita sama-sama belajar dalam hidup ini mengemban amanat Allah ya. Di pesannya itu untuk menyampaikan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Ya, di dalam Muhammadiyah yang dikelola sejak tahun sebelum saya lahir. Iya kan? Sebelum saya lahir. Jadi ada lembaga khusus gitu. Yang ini dulu ada namanya lembaga Majelis Tarjih gitu. Jadi mencari dasar-dasar hukum bagaimana kehidupan menganut agama yang kita yakini. Bila ditemukan dasar, cari kemungkinan yang paling kuat itu menurut yang difahami. Kemudian terkumpul berbagai ahli, termasuk di situ ahli astronomi, belajar tentang ilmu hisab gitu. Itu belajar tentang penentuan kalender Qamariyah, kalender Hijriah itu. Itu pun sebenarnya
dikatakan hisab kan tidak lepas dari ru'yat, karena juga melihat di mana ufuk itu ada, kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, kapan rembulan akan muncul. Itu kan ru'yat jelas itu. Betul. Dilihat dari situ sebagai pedoman awal, berdasarkan ilmu yang dimiliki dihitung. Oke, Iya, jadi memang sehingga perhitungannya pun memang ada tata caranya tersendiri Iya, gitu ya. jadi tidak hanya Ada ahlinya sendiri betul. ya Pak Nurhan. Nah, ada ya. timnya sendiri Ada khusus timnya itu. tersendiri Pak Nurhan. Kita harus cut terlebih dahulu Oke, ya. Nanti terima kita kasih. lanjutkan lagi tentunya kasih. lebih detailnya seperti apa. Buat pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran kenapa sih kok bisa berbeda, padahal puasanya berbeda namun lebarannya sama. Nah, nanti akan lebih jelas detailnya dan nanti akan diberikan tambahan juga pengertian sama pihak dari FKUP Kota Pekalongan. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali tentunya obrolan kita di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke, Pak Haji Nurhan, ini tadi kan menjelaskan sempat Aziz potong nih, maaf banget karena harus iklan, karena iklannya ada 2.500 iklan yang masuk. Masya Allah, luar biasa ya Pak Yai ya. Pak Yainya ketawanya kayak ada yang menjanjal gitu. Iya. Nah, tadi kita sempat ngobrolin ada perbedaan gitu kan penetapan Iya. awal Ramadan, namun satu Syawalnya sama gitu. Monggo bisa dilanjutkan Pak Haji. Terima kasih. Jadi di dalam ormas yang saya ikuti gitu ya, kita tidak melihat akan beda atau akan sama gitu loh. Artinya kita berjalan sesuai dengan peraturan dan keyakinan yang ada pada kami. Nanti ketemunya hari berapa, tanggal berapapun, hari apapun, pokoknya penemuan kami seperti ini hasilnya. Adapun nanti di badan atau lembaga lain menemukan yang lain, terus terang bukan kami ingin menyamai atau kami ingin surat ojo podo, ndak, sama sekali tidak ada konsep bahwa kami tanah engko podo karo kae cara Jawa nggih. Ndak, sama sekali ndak. Yang prinsip bagi kami adalah kami melaksanakan berdasarkan aturan, ketemunya kemarin tanggal 2 gitu ya. Nanti Syawal kemarin juga hari Senin lagi. Itu sebelum lain apapun namanya menemukan apa yang kami temukan sudah kami share, sudah kami maklumatkan kepada khususnya internal dulu gitulah, supaya mereka bila suatu ketika menghadapi yang berbeda tidak kaget lagi bahwa ini penemuan yang ada pada kami. Insya Allah kalau warga ikut ini yang kami temukan, simpatisan mau ikut monggo, yang lain ikut ya silahkan. Kok nyatanya nanti ditemukan ada perbedaan dengan yang lain, sungguh kami tidak berbicara besok bakal podo, besok bakal tidak podo. Itu sama sekali tidak berbicara tentang itu. Oke ya. Konsepnya Berbicaranya awal memang perhitungannya memang sesuai dengan aturan yang sudah Iya, ditetapkan iya, ya gitu Pak Haji aja. Nurhan ya. Iya, betul. Jadi penetapan itu bukan berdasarkan memang untuk perbedaan dan lain sebagainya, bukan Bukan, gitu sama ya. sekali bukan. Itu yang perlu di highlight ataupun digarisbawahi untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin Pak Yai Marzuki ingin menambahin Pak Yai, monggo Pak Yai. Iya, ini yang dari FKUP ini melihatnya adalah titik pengertian, saling memahami ini titiknya ya. Di sini yang paling penting, karena perbedaan itu diupayakan bagaimana nanti titik temunya bisa saling memahami. Tadi kan dari Pak Nur mengatakan bahwa kami seperti ini, saya tidak punya pretensi apapun lah supaya beda, supaya tidak betul. Nah, jadi kita melihat bahwa di Indonesia itu luar biasa, plural sekali. Kita masih bicara internal Islam saja sudah berbeda-beda dan memang dari sini begitu. Tapi ini sebenarnya luar biasa karena apa? Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan para tokoh-tokoh ini justru untuk memberikan peluang mudah bagi umatnya. Maka sebetulnya perbedaan jangan kita lihat sebagai kerumitan, jangan. Justru perbedaan itu memberikan pilihan-pilihan ya. Kemudahan-kemudahan. Kita ambil misalnya kalau kita bicara soal madzhab Imam 4 ya, ini berbeda-beda. Nah, kita akan mengambil yang paling mudah mana. Misalnya kalau kita yang semula di Pekalongan kita madzhab Syafi'i kan sentuhan batal. Tapi ketika kita di Mekah kita tidak mungkin tidak sentuhan, ketika tawaf kan sentuhan laki perempuan. Bahkan dianjurkan bahwa
suaminya harus gendeng istrinya supaya jangan hilang, nanti kata apa hilang ya. Nah, Berat ya Pak Yai di ya. situ kita pakai Imam Hanafi. Betul. Di perbedaan itu justru mempermudah di ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Demikian pula kita di sini kalau kita bicara soal perbedaan masalah awal Ramadan, 1 Syawal, itu sudah siap dulu. Cuman yang saya sekarang berbesar hati, senang itu ada peningkatan frekuensi itu saling memahami. Bahasa kerennya toleransi. Nun sewu Pak Lurahnya. Dulu waktu saya kecil itu, dulu kalau Mama dia menentukan itu dipasang spanduk itu mubeng di mana-mana ada semua. Ya enggak apa-apa tuh hadiah. Nah sekarang ini barangkali sudah luar biasa. Enggak usah pas spanduk udah tahu semuanya. Dan nanti kan orang, oh kok itu? Ya itu. Saya sudah luar biasa. Saya betul terima kasih pada Muhammadiyah ini. Karena apa? Toh pasang tidak pasang orang sudah tahu. Dan sekarang media lebih banyak ya. Dan ini artinya apa? Saling memahami. Demikian pula kita yang mungkin berbeda dengan Muhammadiyah pun memahami. Nah, dulu kan masih jadi masalah Pak ya. Oh itu kalau sholat itu kok di lapangan misalnya masing-masing ngomong macam-macam dan ngomongnya itu tidak positif. Dan sekarang sudah tidak ada. Mau di lapangan silakan, di masjid silakan, mau puasa. Bahkan kemarin waktu pandemi Covid juga diperbolehkan di rumah ya, Iya, Pak di Yai rumah, ya, malah. karena memang ada urgensi ya. Malah enggak apa-apa sunnah ya. Betul ya. Ibaratnya begitu ya. Nah, jadi saya melihatnya bahwa perbedaan itu jangan dilihat perbedaannya, tapi justru memberikan peluang-peluang pada umat supaya lebih mudah, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Ya, jadi kita kadang-kadang kan menganggap, ya ini yang kadang masih kenceng itu, menganggap pendapatnya paling benar. Itu. Lah oleh karena itu kita oke lah kita berpendapat, tapi juga menghargai pendapat orang lain. Ini yang saya kembangkan di Pekalongan. Kita tahu yang FKUB ini Mas ya, ada dari NU, Muhammadiyah, Refaiyah, LDI, Al-Irsyad. Ini semua konsep beda semua. Beda, tapi bagaimana kita bersama-sama perbedaan ini bisa kita buat adalah kebersamaan. Dan ini alhamdulillah Mas sudah berjalan sejak tahun 2007. Masya Allah, sudah luar biasa luar dan kondusif. biasa. Dan ikut diakui oleh masyarakat dan Pak Wali Kota mengakui sendiri. Artinya kita dengan Pak Nurhan, dengan siapapun sudah tidak bisa dibedakan Pak ya. Sulit sekali ya. Itulah fungsi FKUB, internal Islam supaya tenang, aman, demikian pula dengan lintas agama ya seperti itu. Betul. Apalagi di Kota Pekalongan memang terkenal ada beberapa etnis ya. Iya. Pak Yai ya. Ini masih satu agama aja udah banyak ya. Iya. Apalagi ada etnis seperti Tionghoa, Iya. kemudian ada Arab, ada Jawanya yang Iya. memiliki culture yang berbeda-beda juga ya Pak Yai, Masya Allah. Jadi tapi bisa dikatakan Kota Pekalongan alhamdulillah bisa diacungin jempol karena aman, bisa saling toleransi, hidup rukun berdampingan. Itu yang paling penting ya Pak Yai. Oke, saya ke Mas Agus nih, Mas Agus. Mas Agus bisa memberikan tanggapan apa enggak sih mengapa ada potensi beda penentuan awal Ramadan gitu? Silakan. Ya sebetulnya pada dasarnya itu sama ya, karena kita sama-sama mengambil dari hadis Nabi, yaitu sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Kalau dalam kitabnya Syekh Ahmad Rifai, yaitu kitab Al-Himah, ada tambahan fa akmilul iddata sya'bana salasina yauman. Jadi kata-kata yang lebih spesifik itu sebetulnya pada kata li ru'yatihi. Li ru'yatihi itu maknanya karena melihat hilal atau bulan. Nah, sebagian warga muslim atau ahli ilmu falak ini mengartikan sumu li ru'yatihi atau li ru'yatihi ini lebih cenderung ke melihat dengan kasat mata. Karena dari ru'yatihi itu artinya melihat ya. Melihat dengan kasat mata. Kalau beda dengan ro'yun. Kalau ro'yun itu melihat dengan ilmu. Jadi kalau melihat dengan ilmu ini maaf saya kasih contoh ya, seandainya kita itu dalam 1 bulan membeli beras itu 30 kilo ya. Berarti 1 hari kita makan 1 kilo untuk 1 keluarga. Nah,
pada tanggal 20 ini si kepala keluarga ini mau membeli beras ke warung. Apakah kepala keluarga ini harus melihat ke rumah atau hanya menganalisa, hanya menghitung? Nah, ini perbedaannya di sini. Jadi pada dasarnya itu sama. Kalau kita melihat langsung ke rumah, oh masih 10 kilo, itu namanya ru'yah. Tapi kalau kita meraba atau menghitung dengan ilmu, itu namanya ro'yun. Dan kita warga Rifaiyah ini sepakat sebagai dawuh guru Syekh Ahmad Rifai, sumuli ruyatihi wafturu li ru'yatihi, ini melihat bulan dengan kasat mata. Jadi di Rifai sendiri itu punya tim ya. Jadi setiap untuk penentuan awal Ramadan kami sudah siap dari pimpinan pusat untuk seksi bidang ilmu falak ya. Khususnya untuk astronomi ini melihat bulan ini sudah siap. Apakah bisa melihat bulan atau tidak? Fa'in ghamma alaikum, kalau seandainya tidak bisa melihat bulan atau mendung, fa'akmilul iddata sya'bana salasina yaumana, maka bulan Sa'ban ini disempurnakan 30 hari. Maka kalau seperti kemarin bukan tanggal 2-nya tapi tanggal 3. Nah, untuk itu kalau kita puasa tanggal 3 berarti Sya'bannya itu tanggal 30 ya. Dan sudah pasti untuk Idul Fitri ini kita melakukan ibadah puasa hanya 29 hari. Jadi Idul Fitrinya ya sama bareng. Jadi kita dapat bonus 1 ini Pak Haji. Luar biasa ya. Jadi kemenangannya bersama gitu ya. Walaupun perhitungannya memang memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing gitu jadi ya. Kita memang luar biasa Pak ya, seperti yang disampaikan Pak tadi, khilaful ummati rahmatullahum, kata Nabi Muhammad. Perbedaan di antara umat kami ini adalah rahmat ya. Ini menunjukkan bahwa betapa besar ilmu Allah. Kata Nabi sendiri bahwa ilmu Allah itu jika ditulis ya, seandainya kertasnya itu memakai daun yang ada di muka bumi ini dan laut dijadikan tintanya, ini tidak akan cukup. Maka begitu besar ya rahmat dan anugerah yang diberikan pada kita. Jadi ya kita syukuri aja Pak Haji ya. Itu kita syukuri aja. Jadi ilmu menurut kami seperti ini, ilmu menurut Muhammadiyah seperti itu. Jadi intinya sama, kita bertujuan sama ke mardhatillah. Betul sekali, Masya Allah ya. Tujuannya adalah sama walaupun ada perbedaan. Kemudian di sini dikumpulkan ada FKUB di tengah-tengahnya memang untuk saling menghormati juga gitu ya. Jadi hidupnya bisa rukun berdampingan dan saling bertoleransi pemirsa yang ada di rumah. Saya ingin bertanya sama Pak Yai Marzuki ini. Apakah memang ketentuan bulan Ramadan ini sebenarnya bisa ditetapkan antara 30 maupun 29 hari? Faktor apa saja nih Pak Yai yang mempengaruhi penentuan 30 ataupun 29 hari? Monggo Pak Yai. Jadi sementara ini kita akan ketahui ya bahwa metode yang digunakan ada ru'yatul hilal, ada hisab. Hisab pun banyak macam-macam, tidak hanya satu ya, macam-macam misalnya. Ya, disitulah. Jadi masing-masing punya argumen. Ya, itu semua akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya. Oleh karena itu, ya kebetulan ya pemerintah ini menggunakan dua-duanya. Itu. Jadi ru'yah itu melihat, ya. Kalau hisab menghitung. Lah mereka yang ru'yah pun ya pakai hisab. Hisab pun pakai ru'yah. Artinya begini. Misalnya ada orang menghitung ini nanti awal Ramadan tanggal sekian. Nah ini nanti pada akhir bulan menjelang keluarnya bulannya atau malam 30 misalnya, itu kan aku ngitung sebenarnya tak bukti nih begitu. Sudah saya hitung itu saya buktikan dia melihat di ru'yah. Di sini pun ada perbedaan antara dari Muhammadiyah dengan selain Muhammadiyah. Ada yang mengatakan kalau sudah 1 derajat ya, 1 derajat Muhammadiyah bisa masuk, 2 masuk ya. Sementara yang lain ada yang mata belum kan begitu. Jadi di situ ada perbedaan. Sama-sama punya metodenya sama, namun tetap ada perbedaan masih juga ada lagi ya. Disitulah kemudian karena kalau sampai sama itu kan rahmat yang luar biasa itu. Ya metodenya beda kok bisa sama ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya ru'yah ini sebagai untuk mentahqiq, untuk menyatakan apa yang dihitung.
Ya, sementara tadi dari Pak Nurhan kan sudah ini perkembangan ilmu sudah kita yakin kepastiannya, apalagi dengan perkembangan teropong jam bintang macam-macam dah itu. Nah, oleh karena itu kemudian yang kita lihat lagi strategi pemerintah juga arep juga sekarang. Ya pernah terjadi kan ya, ada sidang isbak semua ngomong ya, gegeran dengan ya. Nah sekarang tidak seperti itu, sudah bisa mengkondisikan seperti ini. Nah sekarang itu sudah luar biasa, artinya sudah ada ada lah. Mau puasa kapanpun, mau butuh kapanpun, tidak ada Tujuannya masalah. sama ibadah untuk Allah gitu ya Pak Dan Yai ya. dalam pasal 29 Pak ya, itu kan dijamin, semua kami dijamin, bakal kiyak kita dijamin. Karena itu ya kebetulan di Indonesia terakomodasi oleh pemerintah semuanya, yang dari Muhammadiyah terakomodasi, dari selain Muhammadiyah misalnya NU Pak ya terakomodasi. Dengan demikian kalau saya melihat memang Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Buktinya masih ada orang azan bebas, haji diurusi, zakat diurusi kan ya. Bukan negara agama karena kita tidak mendasarkan agama. Tapi tidak bisa disebutkan bukan negara apa-apa, bukan, ya negara Pancasila. Inilah yang luar biasa, dan itu hanya dimiliki di Indonesia saja. Yang lain ada yang agama misalnya di jiran, negara jiran Malaysia, itu mereka harus ikut pemerintah, Fokus harus. ya Di sini ke agama kita Islam. masih bicara soal dua. Belum lagi kalau ada yang Islam lain-lain ya, Betul. ada yang berbeda. Terus belum lagi agama-agama yang Nah, lain juga, Indonesia Masya itu punya Allah. agama yang apa, agama asli kan kepercayaannya 183 itu. Masya Allah ini. banyak Dan sekali ya. itu di Indonesia bisa aman, Tentram, dan hidup saya melihat damai. sekarang nilai toleransi sudah semakin tinggi. Oke gitu. Pak Yai, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Yai ya. Masya Allah, kalau kita ngomong Indonesia itu juga bisa dikatakan negara yang banyak diiringi sama negara-negara lain ya Pak Yai. Karena beragam agama, beragam suku, budaya dan lain sebagainya. Namun bisa masyarakatnya hidup rukun berdampingan sekali lagi nih pemirsa. Namun kita harus break terlebih dahulu pemirsa, nanti kita bakal lanjutkan kembali masih di Expose lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan kembali pemirsa, masih di Expose lebih dekat, lebih santai, dan kita masih membahas perihal ataupun topik awal Ramadan berbeda dan Satul Syawal sama pemirsa. Masih bersama dengan Pak Yai Marzuki, kemudian Pak Haji Nurhan dan juga Mas Agus tentunya, narasumber-narasumber yang sangat luar biasa sekali ini. Aziz di tengah-tengah orang-orang yang berilmu. Jadi alhamdulillah 3 segmen jadi berilmu nih pulang dari sini Pak Yai. Masya Allah ya. Nah kita lanjutkan lagi nih. Saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, bagaimana Anda menyikapi perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan? Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih. Nah, memang ini sungguh luar biasa gitu. Jadi kita yang menanggapinya ya biasa-biasa saja karena kita semua insya Allah berilmu di sini gitu. Beda yang menanggapi itu orang yang tidak berilmu. Itu pasti kayak dulu sedikit-sedikit emosi, Betul, merasa yang paling benar tersendiri. Iya, Biasanya itu orang-orang memang seperti terasa. itu. Jadi alhamdulillah untuk anak-anak sekarang saja kita juga bersyukur dengan adanya medsos gitu. Anak-anak kecil sudah SD terus SMP ini wawasan keilmuannya sudah luar biasa, terutama kemarin pas rame-rame masalah penentuan awal Ramadan dan awal 1 Syawal. Jadi memang kata Imam Syafi'i itu kalau kita berdebat dengan orang yang tidak berilmu itu ya percuma. Buat apa berdebat dengan orang yang tidak berilmu? Tapi kalau kita berdebat, kalau kita menanggapi orang-orang yang berilmu ini luar biasa dan bisa menambah wawasan ilmu kita. Jadi ya kita biasa-biasa saja, yang penting kita jaga prinsip kita masing-masing. NU, Rifaiyah, Muhammadiyah punya pedoman sendiri tapi mempunyai tujuan yang sama. Intinya seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Tapi kalau memang orang-orang berilmu itu pasti akan stay cool ataupun santai ya Mas Agus ya. Santai, Tidak bakal yeah. akan berkuar-kuar juga Pak Yai ya. betul. Karena tahu sikap yang baik, sikap yang benar itu seperti apa sih untuk Yeah. menanggapi perbedaan tersebut gitu. Nah kalau sekarang Pak Haji Nurhan, silakan gimana tanggapan Pak Haji mengenai perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan ini? Monggo Pak Yai. Terima kasih.
Ya tadi apa yang disampaikan Mas Ustadz Agus ini benar juga gitu. Karena orang-orang berilmu itu satu-satunya yang paling takuti Allah. Artinya berkata sesuatu dengan dasar tertentu diyakini dikerjakan, tidak perlu memaksa orang lain gitu kan. Innama yasyallahu min ibadihi ulama kan gitu. Nah, yang kedua, pengalaman dalam kehidupan bersama ini, seingat saya di Pekalongan nih, karena saya dulu Pekalongan kan ya, dari awal sampai lahir di luar kota hanya 5 tahun dulu. Sejak SD pun saya pernah melihat bahwa berlebaran itu berbeda gitu. Padahal bahkan ada istilah brojolan gitu ya. Zaman dulu itu ada istilah brojolan gitu. Itu kan perbedaan itu. Mendadak gitu ya. Mendadak sekali gitu. Jadi begitu menghadapi perbedaan itu ya biasa gitu, saya pikir, karena itu berlatar belakang cara menghitung, cara melihatnya ada sedikit perbedaan. Namun ketika ada hal yang berbeda, itu salah satu bukti bahwa masyarakat kita itu unik gitu. Berbeda tapi tidak memunculkan masalah. Itu yang hebat itu. Beda tapi tidak menjadikan bahan permasalahan dalam kehidupan bersama. Urusan-urusan ekonomi, sosial, budaya berjalan biasa. Ketika urusan-urusan berbicara keyakinan, ini pagar saya seperti ini, selesai. Jangan sampai pagar saya pasang nyandungi orang lain, katakanlah gitu. Nyandungi bahasa Indonesianya apa, Bu? Kan gitu. Saya pasang pagar begini, jangan sampai ini menyakiti orang lain. Gitu saja prinsipnya, bahwa yang dibikin adalah toleransi kehidupan, saling menghormati, saling menghargai apa yang ada dalam masyarakat ini. Yang salah itu satu. Misalkan saya yakinnya Senin, tapi saya ikut Selasa, itu salah. Iya kan? Jadi tidak sesuai dengan perkataan dan juga hati kan ya, begitu. Iya. Atau tadi mau itu etnosentrisme atau mau yang lain lagi. Jadi misalnya gini, ikut Pak Marzuki menurut saya salah. Misalnya nih, ikut Pak Agus menurut saya salah. Oh ternyata saya nggak ikut siapa-siapa gitu loh. Malah nggak punya pegangan gitu. Jadi ya. ternyata maksudnya apa? Tidak mengerjakan apa-apa. Itu semakin salah lagi. Betul. Kata kamu kunut salah, kamu ndak kunut salah, sih bener aku sing ora salat. Antik tambah lagi salah kan, ya, Pak Haji, tambah ya. salah lagi. Kayak guyonannya para alim kan begitu. Dulu katanya pemuda Ansor menyampaikan, saya paling betul gini. Subuh saya kunut. Kata yang pemuda Muhammadiyah, enggak, saya paling benar. Itu setelah itu adem ayam. Ternyata setelah adem ayam podo bayar rasa subuh gitu. Dua-duanya yang ngotot-ngototan nggak pada melakukan guyonan para alim kan kewajiban. begitu Iya, kan. benar. Ini yang patut kita ikuti. Para alim dulu itu sangat bijaknya gitu loh. Sangat unik dan bijak ketika memberikan petuah-petuahnya, sehingga begitu santun menyampaikan, menerapkan sesuatu yang mempunyai arti yang sangat mendalam, namun berusaha tidak menimbulkan rasa sakitnya orang lain. Luar Ini yang biasa. perlu kita tanamkan dalam generasi yang akan Amin. datang. Semoga generasi Iya, muda bisa terima menerapkan kasih. hal tersebut ya, Nggih, Pak Haji ya. turun. Oke, kalau Pak Yai sendiri nih tanggapannya gimana Pak Yai mengenai perbedaan penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan? Monggo Pak Yai. Jadi terus terang saja, kalau dulu memang semacam ada kotak-kotak. Ada kotak-kotak Ya, kubu-kubuan tadi, tersendiri gitu ya Pak Yai. Pak Nurhan. Kalau kunut berarti NU. Kalau ndak Muhammadiyah. Usoli NU. Ndak usoli Muhammadiyah. Nah, sekarang itu dia bisa digeneralisasi begitu, nggak bisa. Sulit sih. Ini saya ambil contoh. Tempat saya itu Buaran. Itu dulu adalah komunitas NU atau NU Deles lah. Gitu. Kental. Tapi saya melihat beberapa tahun belakangan ini itu tidak sama. Dua-dua ini NU ini tidak sama. Seperti kemarin ada yang puasanya lebih awal hari Senin ya. Sabtu, hari Mas. Sabtu. Sabtu puasa. Gitu. Ada yang Ahad. Ini satu komunitas ini loh. Karena memang tadi dikatakan itu kita sudah lebih-lebih antara NU Muhammadiyah sudah sulit dibedakan, sulit. Jadi orang sudah karena apa sudah merasakan tadi itu tidak merasa paling benar sendiri. Sudah bisa menerima pendapat orang lain. Oh itu pun pasti punya argumentasi gitu. Apalagi tadi dari Ustaz Agus dengan adanya medsos ini kan lebih berkembang. Orang bisa punya pilihan-pilihan. Yang penting punya argumentasi. Dulu kan yang benar saya gitu.
seakan surga itu milik saya kan begitu. Lah ini sudah luar biasa sehingga tadi saya melihat tidak bisa dikotak-kotak lagi. Ya Islam itu, maka itu yang tujuan kami. Kami masing-masing kalau ada Muhammadiyah, NU hanya untuk mempermudah saja ya. Ini gerakan ini keren. Tapi kalau saya melihat ibadah ini sudah general lah, sudah umum ya. Artinya ada misalnya ada orang Muhammadiyah pun misalnya ini kok ikut marabaran berdiri itu tidak pernah diperdebatkan. Loh kamu kok berdiri? Tidak ada sekarang itu. Nah inilah yang perlu kita syukuri. Ternyata termasuk ini pun kita tidak pernah seperti dulu. Kenapa ini Bu? Puasanya tidak sama, kebutuhannya sama gitu kan, tidak ada masalah itu. Terserah lah. Yang penting kita puasa, yang tidak benar tidak puasa itu tadi itu, tidak pilih mana-mana itu. Itu sehingga kami akan terus mengedukasi terutama kepada generasi muda supaya terus meningkatkan rasa menerima pendapat orang lain di samping dirinya putar pendapat sendiri begitu. Wow, luar biasa sekali. Bersyukur sekali bisa hidup di zaman sekarang ya Pak Yai dan Pak Haji, Mas Agus, bahwa toleransi udah kencang banget, saling menghormati, kemudian saling memahami ya. Bahkan bisa sharing juga ya antar ormas satu dengan ormas yang lainnya gitu kan ya. Untuk ibaratnya split knowledge ataupun tukar knowledge, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih saya ingin ke Mas Agus lagi. Ini kalau boleh tahu Mas Agus, awal dan akhir bulan Ramadan ditentukan dengan keberbedaan hilal. Bagaimana metode yang digunakan dalam melihat hilal nih kalau dari pihak Rifaiyah sendiri, Mas Agus, silakan. Ya, terima kasih. Sebetulnya metode untuk melihat hilal ini sangat banyak sekali ya, dan kami sebagai warga Rifaiyah sepakat dengan metode yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi metode kami seperti ini, terus kami laporkan ke pemerintah atau kami mengikuti hasil dari pemerintah. Karena memang dari pimpinan pusat sendiri seperti seksi bidang Ru'yatul Hilal yaitu Pak Kiai Haji Harudin Nasrullah ini sudah menginstruksikan bahwa Rifaiyah tetap mengikuti jejak dari pemerintah. Metodenya. Oke, kalau dari pihak Pak Haji Nurhan sendiri seperti apa Pak ketentuannya? Terima kasih. Artinya bahwa Perserikatan Muhammadiyah di situ ada semacam ADART-nya yang patut diikuti. Setelah orang-orang terpilih dalam majelis tersebut, kita berikan kepercayaan sepenuhnya dengan latar belakang ilmu yang mereka miliki. Lalu di antara metodenya menggunakan semacam wujudul hilal gitu, dengan ketentuan perhitungan. Kalau dulu 2 derajat itu sudah bisa gitu, karena barangkali kalau secara misalnya pas mendung dan seterusnya tidak kelihatan, tapi dalam perhitungan sudah masuk ya kita meyakini itu masuk, lalu diinstruksikan. Dan instruksi itu benar-benar dengan pengantar yang hati-hati banget, penutupnya juga hati-hati. Mohon dengan sangat semua warga yang mengikuti maklumat ini jangan sampai menjadikan disintegrasi pada masyarakat. Ada pengantarnya itu, termasuk nanti penetapan 1 Syawal. Sebab begini, di Muhammadiyah itu penetapannya itu bukan hanya 1 Ramadan dan awal Syawal. 1 Ramadan, awal Syawal, 1 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Itu satu paket. Sudah sekalian satu paket, betul, itu sudah disampaikan dengan pengantar-pengantar yang betul-betul hati-hati, ditutup dengan kata-kata juga edukasi pada masyarakat. Sekali lagi kita jaga integrasi bangsa ini, bahwa kita itu multi gitu ya. Sehingga ketika meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang harus diikuti saja tanpa mengakibatkan adanya ekses-ekses kehidupan kemanusiaan. Bagaimanapun kita berkewajiban mengemban kehidupan bersama. Yang kedua, bahwa masyarakat sekarang saya baca semakin dewasa gitu. Artinya gini, misalnya nih nuwun sewu, ketika orang sedang sholat, lalu dengan ciri-ciri cara takbir yang beda, berpikirnya orang sekarang oh ini ikut Imam Malik gitu, oh ini ikut Imam Ahmad bin Hambal, oh ini ikut Imam Syafi'i. Jadi sudah tidak berpikir
Muhammadiyah ini. Enggak. Sudah enggak berpikir ini NU. Jadi gitu, mengerucut ke sana. Artinya mengapa? Karena 4 imam yang kita ikuti ya, kita hormati itu lahir sebelum ormas-ormas ini lahir, sehingga luar biasa. Sekarang sungguh edukasi yang cukup dewasa kalau bisa mengambil hal yang positif dari media sosial yang ada, kita ambil ya pendidikan berkeberagamaan, dan keberagaman ini bisa menjadi makna untuk mengintegrasikan bangsa Indonesia yang cukup hebat ini. Wow, luar Terima biasa kasih. sekali ya. Masya Allah ya. Nah sekarang nih untuk Pak Yai ini, Pak Yai mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Pekalongan, terlebih khususnya perihal topik yang kita bahas untuk hari ini. Silahkan Pak Yai. Yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Kota Pekalongan yang telah bersama-sama ya, menciptakan kondusivitas Kota Pekalongan, terutama selama bulan Ramadan. Ini sudah banyak peningkatan, misalnya nuwun sewu, misalnya ketika kita koprekan ya, itu sudah ada peningkatan dalam arti tidak lagi jam 12 sudah koprekan ya. Lebih mengganggu Iya. ya Pak Yai ya. Yang kedua, saya melihat di kampung-kampung ini penggunaan pengeras suara sudah bagus lah. Artinya apa? Kalau kita jam 10 sudah mau turunkan, lokalan saja ya. Sehingga ini saya menyampaikan mengapresiasi lah, karena ini semua adalah untuk kebaikan bersama. Nah kemudian yang ketiga, saya berterima kasih kepada seluruh umat Islam di Kota Pekalongan. Ya tadi disampaikan walaupun kita puasa berbeda, bodoh sama ya, tidak ada riak, tidak ada gejolak. Dan mari kita bergandeng tangan untuk meningkatkan saling pengertian. Dan tadi dari Pak Nono sudah menyampaikan, tidak lagi kita mengerucut pada ormas, sudah tidak ada lagi ya. Kita imam masing-masing, gitu ya. oh dia begitu, mungkin ya itu pegangannya, itu aja. Tidak sama. Nah, kalau dulu tidak, oh dia kok beda dengan saya ya, salah itu. Sekarang tidak, oh itu begitu, mungkin dia punya pegangan sendiri. Ini yang luar biasa, peningkatan keberagamaan di Kota Pekalongan. Jadi terima kasih sekali lagi, mari kita jaga kebersamaan khususnya internal umat Islam, dan waspada, hati-hati jangan sampai ditumpangi politis, karena udah dalam politis ini yang jadi masalah. Dulu kalau kenapa terjadi perbedaan ribut karena ada unsur politik. Nah insya Allah sekarang orang sudah pada sadar ini agama harus murni agama, dan ke depan saya sangat optimis lah bahwa kebersamaan ini akan membawa kebaikan. Dan Amin. kalau internal Islam sudah bagus, saya juga berharap nanti antar, kata di Mas Aziz mengatakan banyak suku, banyak agama. Betul. Tapi kita optimis lah, Pekalongan rukun. Kalau kita punya kan salam rukun selalu, salam damai-damai selamanya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Yai ya, tentunya atas harapan-harapan yang sudah disampaikan untuk masyarakat Kota Pekalongan. Semoga bisa terrealisasi. Pak Nurhan semoga bisa diwakilkan ya, karena waktunya sudah nggak cukup. Mas Agus juga harapan-harapan untuk masyarakat Kota Pekalongan. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih sama Pak Yai Marzuki, kemudian Pak Nurhan sama Mas Agus sudah meluangkan waktunya, sudah mau bersharing sama kita semuanya, dan lebih khususnya untuk masyarakat Kota Pekalongan dalam topik edisi kali ini, yaitu awal Ramadan berbeda dan satu Syawal sama. Dan tidak terasa pemirsa, Aziz harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose lebih dekat, lebih santai hanya di Batik TV. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.